Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fizria Asyira Afandi, kelas 6 dari SDN Magung 1 Ciparan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review yang ketujuh, yaitu pidato bahasa Indonesia. Sebelum saya mempresentasikan hasil review yang ketujuh, saya akan menunjukkan buku yang saya baca. Ini dia bukunya, judulnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Penulisnya Rafiq Ar-Rahman, penerbitnya Maplus Bandung. Jumlah halamannya ada 24 halaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usholli wa ussalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas kudrat dan kehendaknya kita semua dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Semoga perkumpulan kita kali ini mendatangkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan ke baginda Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, sampai kepada kita semua yang selalu rindu atas syafaatnya. Semoga kita menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari ke-12 anak laki-laki Yakub, Yusuf dan Bunyaminlah yang paling disayang. Hal ini menyebabkan timbul rasa iri dan benci terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi setelah ibunda kandung dari Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, mereka semakin iri dan benci kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada suatu hari, kakak-kakak dari Nabi Yusuf alaihissalam mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengembalakan ternak di bukit. Akan tetapi setelah sampai di bukit, Nabi Yusuf dipukuli oleh mereka, bahkan sampai ingin dibunuh. Akan tetapi mereka tidak sampai hati. Jadi mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah beberapa lama di sumur, datanglah para kafilah untuk menimba air di dalam sumur itu. Mereka menemukan Nabi Yusuf alaihissalam dan menjual Nabi Yusuf alaihissalam kepada pembesar kerajaan yang bernama Kitfir. Kitfir dan istrinya Zulaiha sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena selama ini mereka belum dikaruniai anak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Yusuf dirawat di kerajaan Mesir hingga tibalah Nabi Yusuf menjadi pemuda yang sangat tampan. Hingga Zulaiha pun tertarik kepada Nabi Yusuf, bukan sebagai ibu kepada anak lagi, akan tetapi sebagai wanita dewasa kepada laki-laki dewasa. Kitfir yang mengetahui hal itu memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Raja Mesir pernah bermimpi 7 tangkai hijau menjadi 7 tangkai gandum kering. 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Para penasihat kerajaan tidak bisa mengartikan mimpi sang raja. Penasihat kerajaan menasihatkan untuk memanggil Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf mengatakan Mesir akan mengalami 7 masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Setelah mendengar jawaban itu, Raja Mesir sangat senang dan mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Menteri Ekonomi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Benar saja, setelah 7 tahun masa subur hingga tibalah 7 tahun masa paceklik. Ternyata masa paceklik itu pun melanda Palestina, tempat ayah dan saudara
pergi ke Mesir untuk menukar emas dengan makanan. Nabi Yusuf pura-pura tidak mengenali mereka dan menyuruh mereka untuk membawa Nabi Yakub alaihissalam atau ayahnya ke Mesir. Pada saat ayahnya tiba di Mesir, Nabi Yusuf mengusap matanya dengan bajunya. Dan seketika itu Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari cerita ini kita bisa mempelajari kita harus bersabar dengan segala cobaan yang datang dan tidak pernah membalas semua kejahatan-kejahatan yang dilimpahkan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.